Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan suara saya. Siapa? Ya, Kak Jovan. Pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah minggu, yaitu minggu Pentakosta. Hari ini minggu spesial loh adik-adik. Yeay. Temanya adalah Roh Tuhan ada padaku. Bacaan Alkitabnya nanti dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Nah, tau gak deh, hari ini hari apa tadi Kak Jovan bilang? Hari Pentakosta. Ada yang tahu artinya apa? Nanti Kak Jovan jelasin pada saat firman Tuhan. Oke? Sekarang kita mau masuk ibadah. Siapin Alkitabnya, oke? Sudah Alkitabnya disiapkan? Bagus. Nah, kita mau nyanyi dari lagu Kidung Ceria 361. Hari Minggu, hari yang mulia. Tahu? Hari suci dan teguh. Tuhan bawa rasa bahagia. Yuk, nyanyi bareng-bareng sama Kak Jovan. Masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Ingat, kita mau berdoa tutup mata ya. Gak boleh buka mata. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami bangun dengan badan yang sehat dan segar karena berkat yang Kau beri. Berkati kami Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita baca Mazmur. Ayo. Mazmurnya dibuka dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Nih. Sudah ketemu. Nah, Kak Jovan sudah. Nanti kita baca secara berbalasan. Nanti Kak Jovan baca ayat yang tercetak keluar. Nanti adik-adik yang tercetak ke dalam. Nih, oke? Sudah semuanya? Kita mulai. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Syukur dan doa nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Sekarang adik-adik. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan.
Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Ya, berikut bacaan Mazmur kita. Nah, sekarang kita mau nyanyi Kidung Ceria 349. Semua yang tercipta. Tahu lagunya tahu? Sip, kita mulai. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Bait kedua. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Dah, 2 bait aja. Oke, sekarang selanjutnya kita berdoa lagi karena kita mau baca firman Tuhan lagi. Kita baca doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Engkau kirim Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, biarlah hati dan pikiran kami dapat fokus untuk bisa mengerti akan firman yang kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, bacaan Alkitab kita tadi yang Kak Jovan sebutin. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ada yang dapat? Dah dapat Yoel. Yoel di perjanjian baru apa lama? Ayo. Ya betul, di perjanjian lama. Ayo. Udah dapat. Dekat Yehezkiel. Sebelahnya Hosea. Ayo cari. Sudah? Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuanmu akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ya. Berikut pembacaan firman Tuhan kita. Haleluya. 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 Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya Kak Jovan mau tunjukin nih, ini ada gambar apa? Nih, ya betul, ini burung apa? Betul, ini burung merpati. Nah, perhatikan ya. Nih, ini adalah burung merpati. Burung merpati ini biasa dilambangkan sebagai turunnya Roh Kudus. Seperti yang tadi Kak Jovan bilang, hari ini kita memasuki hari Pentakosta. Nah, adik-adik, tahu nggak apa itu Roh Kudus? Roh Kudus tahu? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu di diri Kak Jovan, di diri adik-adik, di diri Matthew, Email, Bang Gilbert, Andre, Shalom. Oke?
itu ada dalam diri kita untuk membuat kita manusia bisa berbuat baik. Nah, oke. Sekarang nih perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, tadi yang kita baca itu dari Nabi Yoel, dari kitab Yoel. Nah, ini ternyata Kak Ivan jelasin dikit ya. Nabi Yoel ini mempunyai arti loh, yaitu Tuhan atau Yahweh adalah Allah. Nah, Nabi Yoel ini loh adik-adik ternyata memiliki tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tugasnya untuk memberitahukan kepada bangsa Israel untuk segera bertobat. Nah, kenapa bangsa Israel disuruh bertobat ya? Ternyata bangsa Israel telah melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu berbuat dosa. Contohnya, seperti mereka malas berdoa dan malas beribadah kepada Tuhan. Terus mereka mungkin berbuat jahat kepada sesama. Karena itu Tuhan menghukum mereka dengan cara mengirim belalang. Tahu nggak lo nih? Perhatikan di gambarnya. Nah, ini nih dikirim belalang banyak banget. Serumnya deh. Tuh, ada belalangnya tuh melahap habis semua yang dilewatinya. Jadi kalau di sana ada ladang gandum, nanti dimakan ladang gandumnya. Ada pohon anggur, semua dimakan pohonnya. Pohon ara dimakan semua, pohon zaitun dan lain-lain. Semua dimakan sama belalang ini. Tuh, itu hukuman dari Tuhan supaya bangsa Israel mau bertobat. Nah, kemudian nih Nabi Yoel mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang mereka sembah itu menginginkan bangsa Israel untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan rohnya, yang tadi Kak Jovan bilang, roh kudus itu ke dalam hidup umatnya, yaitu kepada bangsa Israel. Nah, mulai dari anak-anak, yaitu adik-adik, Kak Jovan, kakak-kakak pelayan yang lain, terus ada mama papa, ada om tante, sampai oma dan opa. Nah, itu nanti diberi loh roh kudus, sehingga umat Tuhan bisa selalu berbuat baik. Kalau kita nggak punya roh kudus dalam diri kita, adik-adik nih. Nah, tapi sebelumnya, siapa yang mau di dalam hatinya ada roh kudus? Nah, betul, Kak Jovan juga mau. Nah, tapi seandainya kalau dalam hati kita tidak ada roh kudus, nih, mungkin ini yang akan terjadi. Tuh, pertama, untuk adik-adik nih yang suka gangguin temennya nih atau gangguin saudaranya, tuh pasti dalam hatinya nggak ada roh kudus. Kasian kan nanti temannya sedih. Terus ini nih, yang ini suka nakut-nakutin temennya nih, suka gangguin, mentang-mentang badannya besar nih, kamu yang kecil, kamu jangan macam-macam, masih ngomong kayak gitu. Nah, itu nggak ada roh kudus dalam hati kalian, adik-adik. Jangan seperti ini ya, nggak baik. Nih, habis apa lagi ini? Tuh, tidak suka mendengarkan kata mama papa. Tuh, kalau mama papa bilang apa, mereka tutup telinga tuh, terus kabur masuk kamar, atau enggak pergi. Terus yang ini kedua, suka mengganggu saudaranya atau enggak suka marah-marah. Tuh, yang suka marah-marah, yang suka gangguin saudaranya, tuh itu nggak ada roh kudusnya. Oke? Nah, yang ada roh kudusnya tuh seperti ini contohnya. Tuh yang pertama, tuh rajin berdoa. Kalau hari Minggu disuruh mama papa setiap hari berdoa ya, jangan malu-malu untuk berdoa. Apalagi kalau hari Minggu di gereja, kalau dipanggil kakak Jovan atau kakak pelayan yang lain, ayo berdoa Matthew, email yuk berdoa. Jangan malu-malu, nanti diajari sama kakak, oke? Terus nih, harus rajin belajar. Kalau kalian rajin belajar, itu berarti ada roh kudus dalam hati kalian. Karena kalian akan membuat mama papa senang. Betul? Nih ada lagi contoh. Kalau dalam hatinya ada roh kudus. Nih, sayang sama keluarga. Tuh gambarnya. Ini ada opa, oma, ini mama sama papa, sayang sama ade atau kakak atau enggak yang punya hewan peliharaan yang sayang. Nah,
Kalau kalian sayang sama mereka, berarti kalian ada Roh Kudus dalam hati kalian. Oke? Nah, terus ada lagi nih contohnya nih. Nah, yang suka bantuin mama atau papa bersih-bersih rumah atau enggak nyuci, nggak usah nyuci deh. Mungkin lebih tepatnya bersihin tempat tidur kalau bangun tidur. Nah, atau enggak habis makan piringnya disimpan di tempat cucian. Nggak asal taruh di meja, biarin aja mama yang ambil atau papa yang ambil. Jangan kayak gitu. Kalian harus bisa membantu mama papa seperti ini contohnya. Itu berarti dalam hati kalian ada Roh Kudus. Oke? Nah, satu lagi. Ini contohnya. Nah, di sini yang suka main bareng-bareng sama teman siapa? Nah, betul, harus main tuh bareng-bareng seperti ini. Tuh kan, kalau kita seneng bareng-bareng, happy bareng-bareng, berarti dalam hati adik-adik ada Roh Kudus juga. Nah, terus ini. Nah, yang punya adik atau mau punya kakak, tuh harus saling menjaga sesama saudara. Oke? Sip. Nah, sekarang satu lagi. Nih adik-adik. Nah, marilah kita selalu berbuat baik agar Tuhan, papa, mama, teman-teman, dan kakak layan selalu sayang sama adik-adik semuanya. Jika adik-adik selalu berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, maka adik-adik akan memiliki teman yang banyak. Jangan lupa rajin berdoa, baca Alkitab, dan rajin ibadah supaya Tuhan selalu memberkati adik-adik semua. Nih kayak di foto ini nih. Tuh kita beribadah bareng, kita latihan bareng untuk memuji Tuhan. Tuh kan teman-temannya banyak kan? Oke? Nah, seperti ini. Amin. Untuk ayat hafalannya, kita ambil dari Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalin, terus nanti dibikin video, dimasukin atau dikirim ke WhatsApp. Oke? Siap? Nah, selanjutnya nih untuk aktivitasnya. Kalian nanti minta tolong mama papa atau kakak atau om tante atau enggak opa oma minta tolong bikin gambar pohon. Nah, terus nanti tengah-tengahnya ditulis kayak gini, 4 perbuatan baik sesuai tuntunan Roh Kudus. Tuh, dan seperti ada di punya Kak Jovan ini. Nah, ini Kak Jovan udah tulis nih 4 nih punya Kak Jovan. Nanti kalian bikin punya kalian sendiri ya. 4 perbuatan baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Oke? Nah, sekarang kita masuk ibadah lagi. Sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 120. Kalau kalian nggak punya Kidung Ceria, kalian boleh lihat dari Kidung Jemaat di punya mama papa. Oke? Judulnya Muliakan Allah Bapa. Tuh, lagunya gampang kok. Oke? Kita nyanyi bareng-bareng. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Siap-siap, bait kedua. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Dah, 2 bait aja. Oke?
Sekarang kita mau masuk doa syafaat. Lipat tangannya semuanya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena sudah membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya dalam doa syafaat ini kami mendoakan untuk pemerintahan bangsa negara Indonesia, khususnya kota Cirebon, dan juga kami berdoa untuk gereja-gereja sekota Cirebon, anggota PGIS, serta kami berdoa untuk persekutuan, pelayanan, kesaksian jemaat Getsemani Cirebon. Tidak lupa kami berdoa kepada jemaat yang sakit, Pendeta Ana Rondo Wokas, Ibu Dorta Simangungsong, Bapak Modisto, terus ada Bapak kakak pelayan Kak Marlin punya suami, kiranya diberkati, diangkat, dipulihkan penyakitnya, biar mereka dapat beraktivitas kembali ya Tuhan. Dan juga kami berdoa pada teman-teman kami yang bulan tahun, yang bertambah umurnya dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau beri mereka berkat dan juga kesehatan selalu Bapa. Kami berdoa untuk janda duda Tuhan, anak yatim piatu, warga jemaat yang lanjut usia. Dan juga kami berdoa untuk penjaga malam, koster, karyawan, majelis, PHMJ, komisi, pelkat, pengurus pelkat. Dan juga kami berdoa kepada situasi dan keadaan seperti saat ini Tuhan, di mana terkait wabah COVID-19 yang ada di Cirebon, Indonesia, dan negara-negara di dunia. Biarlah Tuhan mengangkat penyakit ini agar kami kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, kami tahu ini doa yang jauh dari sempurna, di mana Engkau telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita masuk persembahan. Tapi untuk persembahannya, nanti kalian bisa kasih ke mama papa atau bilang mama papa, terus masukin ke amplop. Nah, amplopnya itu baru kalian kasih ke sektor, korsek setiap sektor. Ada 3 sektor, 1, 2, 3. Nanti kasih ke korsek atau enggak kasih ke majelis jemaat. Nah sekarang kita nyanyi aja dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan persembahanku. Mulai. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, karena sudah tadi nyanyi, sekarang kita mau doa untuk persembahannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami ucap syukur atas berkat dan kasih-Mu. Sekarang kami memberikan persembahan ini, berkati juga persembahan ini, kiranya berguna untuk teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, atau mungkin untuk pelayanan-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagu sebelum selesai ibadah. Oke? Namanya dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa melindungi. Ada tahu kan lagunya? Gampang. Kita mulai. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Nabi Muhammad, Nabi nyamuk dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengar.
kali marak minta, pertolongan diberikan. Anak-anak milik Bapa, didampingi diasuhnya, tangannya lembut dan kuat, mencegah dia si jahat. Anak-anak milik Bapa, tak pernah ditinggalkannya, dilimpahi cinta kasih, agar jadi baik dan baik. Nah, sudah. Lipat tangannya, tutup mata. Sekarang kita mau doa. Selesai ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih dan Roh Kudus-Mu yang sudah Kau beri, yang sudah menyertai kami dalam awal ibadah, pertengahan hingga akhir ini, Bapa. Kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami baca dan puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, ya Bapa. Sekarang kami mau selesai ibadah ini. Berkati kami agar minggu depan kami dapat kembali lagi ikut dalam ibadah ini, ya Bapa. Kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.